Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Hasanah dengan nomor NIM 2011020101035. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai peradaban Islam di masa dinasti Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Materi ini terbagi menjadi 4 pokok bahasan, yakni yang pertama bagaimana pendirian dinasti Umayyah dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, bagaimana pola pemerintahan dinasti Umayyah. Yang ketiga, eksistensi dinasti Bani Umayyah. Yang keempat, peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Baik, mungkin langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana pendirian dinasti Umayyah dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Selama ia menjabat gubernur, ia telah membentuk kekuatan militer yang dapat memperkuat posisinya di masa-masa mendatang. Bahkan ia tidak segan-segan menghamburkan harta kekayaan untuk merekrut tentara bayaran yang mayoritas adalah keluarganya sendiri. Bahkan pada masa Umar bin Khattab ia mengusulkan untuk mendirikan angkatan laut, tetapi Umar menolaknya dan angkatan laut berhasil didirikan ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah ibnu Abdul al-Syam ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay al-Quraisy al-Amawi. Dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ibnu Harb ibnu Umayyah bin Abdul Asyam yang merupakan pembangun dinasti Umayyah dan juga khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah merupakan sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Sepeninggal Ali ibnu Abi Thalib, sebagian umat Islam membaiat Hasan, salah seorang anak Ali, untuk menjadi khalifah. Namun, jabatan tersebut tidak berlangsung lama karena Hasan tidak mau melanjutkan konflik dengan Bani Umayyah atau Muawiyah. Ia melakukan perdamaian dengan Muawiyah dan menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Dengan demikian, Muawiyah menjadi penguasa tunggal masyarakat Muslim ketika itu. Sedangkan keluarga Hasan hidup mengasingkan diri sebagai orang biasa. Namun Umayyah terus memburunya hingga akhirnya Hasan meninggal karena diracun. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai sejak Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anak Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh sistem monarki yang terdapat di Persia dan Bizantium. Dia telah menggunakan istilah khalifah pada kepemimpinannya, namun ia memberikan interpretasi baru untuk mengagungkan jabatan tersebut. Ia menyebutnya khalifatullah dalam pengertian penguasa yang dianggotakan oleh Allah. Pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan 3, yaitu Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam menjadi terpecah menjadi 3 golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Dengan demikian, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah dalam semangat politik Islam. Kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi monarkiseridentis atau disebut kerajaan turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anak Yazid. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya
Mohon maaf atas segala kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahda Alia Rahmawati dengan NIM 2011 020112. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya mengenai bagaimana pendirian dinasti Umayyah dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa Takhim berdasarkan sejarah yang kita pelajari ialah berlaku perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah yang membawa mereka ke meja perundingan. Perundingan antara mereka berdua telah diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari bagi pihak Ali dan Amr bin As bagi pihak Muawiyah. Menurut sejarah lagi, Amr bin As dengan kelicikannya mampu memperdayakan Abu Musa yang digambarkan sebagai seorang yang lalai dan mudah tertipu. Akibatnya, Ali terlepas dari jabatan khalifah. Oleh karena itu, peristiwa Takhim sangat penting dalam sejarah politik negara Islam. Perlu untuk kita menyingkap hakikat sebenarnya pada babak-babak di mana peristiwa ini telah disalah-tanggapi dan telah disalah-tafsirkan. Akibatnya, timbul kesan buruk yaitu menjatuhkan kedudukan dan martabat sahabat. Peristiwa Takhim yang tersebar telah menjadikan sebagian sahabat sebagai penipu dan orang-orang yang mudah terperdaya dan sebagian lagi dituduh sebagai perakus kuasa. Dengan meletakkan riwayat Takhim di atas neraca kajian dan penilaian, terdapat dua perkara yang dapat diamati, yakni yang pertama, kelemahan pada sanad, dan kedua, kegoncangan pada matan atau teks. Dari sudut terdapat dua perawi yang diakui keadilannya, yaitu Abu Mikhnaf Lut bin Yahya dan Abu Janab al-Kalbi. Abu Mikhnaf seorang yang dhaif. Al-Bukhari dan Abu Hatim berkata, Yahya bin Khatam mendaifkannya. Utsman al-Darimi dan al-Nasa'i mengatakan dia dhaif. Ada tiga perkara yang dikesani pada matanya, yakni yang pertama, berkaitan dengan perselisihan antara Ali dan Muawiyah yang menjadi puncak kepada peperangan antara mereka. Yang kedua adalah persoalan jabatan Ali dan Muawiyah. Yang ketiga, kepribadian Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Latar belakang lahirnya dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah yang terjadi pertentangan politik antara golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jamiyah, dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antara golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori Muawiyah muncul sebagai pemenangnya. Yang selanjutnya berdirilah pemerintahan Daulat Bani Umayyah. Suara politik suatu negara umumnya akan dipengaruhi oleh latar belakang berdirinya negara tersebut. Daulah Bani Umayyah yang lahir dikelilingi oleh musuh-musuhnya dari berbagai golongan. Maka kebijaksanaan politiknya menggunakan pendekatan atau keamanan agar kekuasaan menjadi korban dan berwibawa. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah terkenal sifat dan tipu muslihatnya yang licik. Dia adalah kepala angkatan perang yang mula-mula mengatur angkatan laut. Ia juga pernah dijadikan sebagai Amir al-Bahar. Ia mempunyai sifat panjang akal, cerdik, cendekia, lagi bijaksana, serta luas ilmu akan siasatnya terutama dalam urusan dunia. Ia juga pandai mengatur pekerjaan dan ahli hikmah. Muawiyah bin Abi Sufyan dalam membendung daulah Bani Umayyah menggunakan politik tipu daya meskipun pekerjaan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ia tidak gentar melakukan kejahatan. Pembunuhan adalah cara biasa asal maksud dan tujuannya tercapai. Abu Sufyan baru memeluk Islam dan tunduk pada Nabi Muhammad pada saat Fathu Mekah. Meskipun demikian, Nabi Muhammad tetap memerankan Abu Sufyan sebagai pemimpin Mekah pada saat itu ketika seluruh penduduk Mekah merasa ketakutan. Nabi Muhammad saat itu berkata bahwa barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia akan aman. Artinya bahwa keberadaan Abu Sufyan adalah tetap pemimpin Mekah meskipun ia tunduk pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada masa kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah tidak lagi sebagai pemimpin bangsa Arab pada saat itu. Kepemimpinan Islam dan bangsa Arab tidak memperhatikan asal-usul kabilah dan kesukuan. Proses rekrutmen pemimpin
didasarkan pada kemampuan dan kecakapannya. Meskipun Utsman bin Affan adalah dari keluarga Bani Umayyah, tetapi ia juga tidak pernah mengatasnamakan dirinya sebagai Bani Umayyah. Begitu juga dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Syiah karena kecakapannya. Ambisi Bani Umayyah untuk memimpin kembali muncul ketika mereka sudah mempunyai kekuatan yang cukup besar. Dengan berbagai upaya, mereka menyusun kekuatan dan merebut kekhalifahan umat Islam. Usaha ini akhirnya berhasil setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dikenal dengan istilah Amul Jamaah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ki Filang Pradana dengan NIM 201 102 011025 akan menjelaskan tentang bagaimana pola pemerintahan pada dinasti Bani Umayyah. Sebagaimana dikemukakan bahwa Muawiyah adalah awal kekuatan Bani Umayyah yang menerapkan sistem monarki hereditis atau kerajaan yang turun-temurun sebagai ganti dari pemerintahan kekhalifahan yang demokratis. Berdasarkan data sejarah yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa kekhalifahan Muawiyah diperoleh dengan dan melalui diplomasi, kekerasan, tipu daya, dan tidak melalui pemilihan dengan suara terbanyak. Pada mulanya, Muawiyah secara khusus tidak menginginkan adanya perubahan sama sekali. Dia menghormati kekuatan-kekuatan yang ada dengan tetap membatasi dirinya pada penyeimbangan secara bijaksana antara satu kesatuan dengan kekuatan lainnya. Dia juga sangat berhati-hati untuk memperlakukan kekuatan berbagai kelompok suku yang ada. Sebagai contoh, mereka yang mendukung Ali diperlakukan dengan penghormatan dan kebesaran yang tak terduga dan tanpa rasa malu. Namun sebaliknya, justru dia menerima dukungan mereka yang diperlukannya. Kesuksesan kepemimpinan secara turun-temurun sesungguhnya dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya, yaitu Yazid. Dilihat dari bentuk pemerintahannya, sebenarnya Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dalam buku-buku sejarah menyebutkan bahwa ide awal pewarisan kekhalifahan berasal dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah, yang kala itu menjabat sebagai gubernur Kufah di masa Muawiyah. Justru dialah yang memberi saran kepada Muawiyah untuk mengangkat anaknya Yazid untuk menjadi khalifah penggantinya. Ketika itu, Muawiyah yang juga sudah meminta pandangan Ziyad, gubernur Basrah pada waktu itu, berkenan dengan hal tersebut. Dengan pertimbangan Ziyad, Muawiyah tidak tergesa-gesa dan bertindak gegabah dalam mengambil keputusan. Tetapi setelah kematian Ziyad, keinginan untuk menjadikan anaknya sebagai putra mahkota kembali menguat dan semakin bulat. Itu saja yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Untuk selanjutnya akan diteruskan dari perwakilan dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Alif Nur Asa, NIM 2011 02 01 0015, akan melanjutkan penjelasan dari Mas Eki tentang pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang dapat diketahui bahwa Muawiyah dalam memimpin masih tetap menggunakan istilah khalifah. Namun, dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu menganggungkan jabatan tersebut. Dia menyebutkan Khalifullah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Muawiyah bin Abi Sufyan, ibu kota negara yang sebelumnya di Madinah, dipindahkan ke Damaskus. Pemilihan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-selamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik, kepada sebuah kota yang metropolitan. Dari kota inilah
dinasti Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Ekspansi yang berhasil dilakukan pada masa Muawiyah antara lain ke wilayah Tunisia, Khurasan sampai ke Oxus, Afghanistan sampai ke Kabul, kemudian dilanjutkan ke Bizantium, bahkan sampai ke India, dan dapat menguasai daerah Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Konsolidaritas internal dilakukan sejak pemerintahan Muawiyah dengan tujuan untuk memperkokoh barisan dalam rangka pertahanan dan keamanan dalam negeri atas setiap gerakan pemberontakan, dan juga untuk memperlancar program pemerintahan. Idealnya dijadikan sebagai prasarana menuju keberhasilan program-program dinasti, yaitu ada 5. Yang pertama, Diwan Al-Jun, bisa disebut dinasti kemiliteran. Yang kedua, Diwan Al-Rasail, bisa disebut dinasti urusan administrasi dan surat. Yang ketiga, Diwan Al-Barid, disebut juga dinasti urusan pos. Yang keempat, Diwan Al-Kharaf, bisa disebut dinasti urusan keuangan. Yang kelima, Diwan Al-Khotom, bisa disebut dinasti urusan dokumentasi. Instrumentasi tertinggi dalam pemerintahan yang corak Arab adalah syura, sebuah diwan atau kansil. Syekh yang ditunjuk oleh khalifah atau oleh gubernur provinsi dengan fungsi konsultatif dan eksekutif. Muawiyah sendiri jarang memberi perintah, tetapi dalam melaksanakan pemerintahannya cukup melalui proses yang dapat diandalkan, berdasarkan kepercayaan dan melalui proses yang dapat diandalkan. Jasa-jasa dalam pembangunan di berbagai bidang dalam dilakukan pada masa pemerintahannya, yaitu Muawiyah mendirikan dinas pos, menertibkan angkatan bersenjata, mencetak mata uang, dan jabatan qod'i atau hakim mulai berkembang menjadi profesi sendiri. Selain itu, jenis atau pola pemerintahan terdahulu mulai berubah sejak zaman Muawiyah. Walaupun berbentuk kerajaan, Muawiyah tetap membuktikan eksistensinya dengan terus membuat kemajuan-kemajuan dalam menyebarkan Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nairul Anam, NIM 20111020103. Kami melanjutkan presentasi mengenai ekspansi Bani Umayyah. Sebelum melanjutkan tentang materi, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu ekspansi. Ekspansi dapat diartikan menjadi luas, tersebar, karena kata ekspansi sendiri diserap dari bahasa Inggris, yakni expand, yang berarti tersebar. Kemudian pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, perluasan yang sempat terhenti pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali, dimulai dengan menaklukkan Tunisia. Kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai wilayah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah mulai melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Sedangkan ekspansi ke timur ini kemudian terus dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkanabad, Bukhara, Khawarizmiyah, Fergana, dan Samarkand.
Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Baluchistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilakukan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu. Tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat benua Eropa yaitu pada tahun 711. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nurismahia dengan NIM 20110201033 akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang dari 1 abad, yakni 661-750 Masehi. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya antara masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, tapi juga perubahan-perubahan di bidang sosial, politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik, kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur Muawiyah dapat menguasai daerah Khorasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik. Ia mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Markhan. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Baluchistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adindaria Prasiska dengan NIM 2011020100046 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Mbak Eka sebelumnya, yang mana membahas tentang peradaban Islam di masa dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, yang mana merupakan masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban, umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun. Itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi setelah Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan. Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan menetap di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Jabal Tariq. Kemudian, pada masa ini tentara Spanyol dapat ditaklukkan. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dengan cepat dikuasai. Pada masa itu, pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman para penguasa. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdul Al-Ghafiqi. Ia mulai menyerang Bordeaux, Poitiers, dan dari sana ia menyerang Tours. Namun dalam peperangan di luar kota Tours, Al-Ghafiqi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini. Bani Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik, yang dimana pembangunan fisik tersebut adalah yang pertama, membangun pos-pos kelengkapan serta menyediakan peralatannya.
Yang kedua, membangun jalan raya. Yang ketiga, mencetak mata uang. Yang keempat, membangun panti asuhan. Yang kelima, membangun gedung pemerintahan. Yang keenam, membangun masjid. Yang ketujuh, membangun rumah sakit. Dan yang kedelapan, membangun kedokteran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.